Kembali kepada intisari hadis bahwa Al-Quran itu bukan sekedar tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan yang kita nikmati merdunya, tetapi lebih dari itu dia sebagai hudan linas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan, untuk menjelaskan sebagai penjelas ya, kemudian juga pembeda. Nah, bagi orang-orang yang dijaga Allah Subhanahu wa taala sebagai buah mereka menjaga agama Allah, Allah akan mudahkan mereka di dalam mencerna isi-isi Al-Qur'an, Pak. Jika ayat macam apapun baginya tidak ada masalah. Sekalipun ada yang mulai memberikan klasifikasi, ini ayat yang keras, ini ayat yang lunak, ini ayat yang boleh disampaikan, ini yang tidak semestinya disampaikan. Nah, bagi orang-orang yang bimbang atau yang biasa makan yang subhat-subhat itu, ya mereka takut dengan Al-Quran, takut dengan Al-Quran itu. Padahal sekali lagi hudal linas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ini hikmah pertama. Pesan hadis yang kedua, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, tidak meninggalkan segala sesuatu ya, kecuali telah dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran itu sudah menyempurnakan, Pak, semua persoalan hidup manusia. Dan Rasulullah tidaklah wafat kecuali telah menyampaikan seluruh urusan manusia itu. Tapi nyatanya nanti ada perkara-perkara baru yang oleh Nabi tidak dijelaskan sebelumnya. Bagaimana itu? Nah, itulah nanti yang kemudian masuk dalam wilayah ijtihadiyah. Yang ijtihadiyah ini hanyalah metode untuk menemukan hukum atas suatu perkara karena tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Misalnya gini, Pak, tentang hukum keluarga berencana ya. Sebetulnya kalau kita mau konsisten dengan hadis, jelas di hadis katakan gini, tazawwadu al-walud wal wadud. Jadi nikahilah wanita-wanita yang pandai mereproduksi, pandai berketurunan, wal wadud, dan yang banyak kasih sayang. Tapi hadis ini kemudian menjadi sebuah kekhawatiran, terutama di negeri-negeri berkembang seperti Indonesia. Loh, kalau semua orang nanti banyak anak, bagaimana beban negara? Maka muncul kemudian ada ide pembatasan kelahiran. Nah, ketika idealita hadis memerintahkan tazawwadu al-walud wal wadud, maka nikahilah wanita-wanita yang banyak melahirkan dan yang banyak kasih sayangnya. Sementara ada ketakutan kalau ini betul-betul dipraktekkan bagaimana beban negara, sehingga ada program namanya KB. Kan muncul masalah baru. Itulah yang namanya nanti persoalan ijtihadiyah. Bagaimana cara membereskan antara perintah hadis dengan ketakutan yang timbul. Tapi yang lainnya dijelaskan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala di berbagai ayatnya itu sering kita jumpai ya. Salah satunya di surah Al-Maidah tadi, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun. Yang nanti bentuk-bentuknya ini bisa macam-macam. Khomer itu kan kalau diterjemahkan cuma
minuman keras toh Pak. Tapi sebetulnya sekarang khamr berkembang menjadi narkoba. Semua bentuk, semua jenis makanan atau minuman yang bisa menimbulkan hilangnya kesadaran diri itu masuk dalam wilayah khamr. Maisir, judi. Kan di Quran nggak ada judi online kan? Sekarang ada judi online. Ada namanya togel. Tapi ada yang bantah togel itu nggak haram. Kenapa? Di Quran nggak ada bahasa togel. Kebanyakan kalau semua ditulis. Tapi dia masuk rombongan judi. Sabung ayam masuk nggak? Di Quran ada nggak Quran sabung ayam? Nggak ada Pak. Kebanyakan. Nah itu sudah jelas clear. Itu maksudnya seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Quran yang diturunkan itu tidak ada satupun persoalan hidup hamba-hambanya yang tidak dijelaskan dalam Quran itu. Begitu pula Rasulullah tidaklah meninggalkan umat ini kecuali telah menyampaikan semua apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau ada orang masih mencari-cari ya, mencari-cari tuntunan, mencari-cari pedoman, ini saya kira kurang kerjaan loh gitu ini Pak. Orang Islam ngakunya mukmin masih mencari-cari sesuatu, masih bikin hukum, itu kurang kerjaan. Lah Quran sudah ada semua. Tapi karena memang daya nalar manusia itu ada yang ditunjuki Allah, ada yang digelincirkan, maka melihat kebenaran Al-Quran dan Sunnah itu tidaklah tampak jelas. Itu yang menjadi ciri orang-orang yang tidak ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud hadis ini. Yang ketiga, bahwa munculnya hal yang subhat adalah untuk menguji manusia. Kalau dipikir gini loh, ngapain sih Allah kok bikin yang haram-haram itu? Mbok sudah halal aja semua biar enak. Coba Pak, pikir baik-baik. Ngapain kok Allah itu menciptakan sesuatu, membikin syariat, kok ada yang halal, ada yang haram, bahkan Nabi menambahkan subhan. Mbok satu saja halal aja, biar nggak repot. Apa rahasianya Pak Dres? Rahasianya Allah ingin mengetahui sejauh mana ketaatan hamba-hambanya terhadap hal-hal yang Allah tetapkan. Kalau semuanya halal kan nggak sulit Allah melihat kualitas hamba-hambanya. Tapi begitu ada yang haram, Allah menjadi tahu mana yang taat, mana yang tidak taat. Itu Pak. Ada yang protes, loh kalau babi itu haram ngapain diciptakan? Ya. Ngapain diciptakan? Ya sama juga kalau setan itu makhluk jahat, iblis ngapain diciptakan? Mbok sudah nyiptain yang baik-baik, malaikat saja sama orang-orang mukmin yang baik, kok diciptakan yang ruwet-ruwet gitu? Bagaimana Allah akan membedakan manusia yang baik dengan yang tidak baik kalau tidak ada ininya, ujiannya? Ya samalah ketika Allah menciptakan hidup dan mati. Mbok sudahlah, hidup aja gak usah pakai mati. Lah kalau hidup nggak selesai-selesai, bagaimana Allah ingin tahu kualitas seseorang? Makanya di surat Al-Mulk itu ya, ayat 2 ya, jelas alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji di antara kalian mana yang paling baik amalnya. Jadi hikmah diciptakannya hal-hal yang halal dan haram termasuk subhat, agar Allah mengetahui mana hamba-hambanya yang dia memiliki keteguhan untuk mengambil yang halal saja, atau ada yang dua-duanya malah dia lakukan.
Ini maksudnya, Pak. Hikmah berikutnya dari hadis ini, barang siapa merasa ragu terhadap suatu perkara, suatu hal, hendaklah dia meninggalkannya. Karena orang yang mengerjakan suatu yang ragu atau syubhat, dia terjerumus dalam perkara haram. Nah, jadi baik dalam hal ibadah ataupun apalagi dalam hal-hal yang kita konsumsi, Pak, Bu, kalau kita ragu lebih aman ditinggalkan. Jangan melakukan sesuatu yang ragu. Termasuk ubudiyah mahdzah nih. Tadi udah wudu, kok tiba-tiba ragu kita, kentut belum tadi ya. Kalau Bapak gak ragu seperti itu, pastikan belum kentut, walaupun nyatanya kan kentut. Gitu. Jangan biarkan hidup kita dalam kebimbangan, sebab yang menimbulkan keraguan-raguan itu tidak lain adalah setan. Itu. Misalnya sholat isya ini, begitu sudah masuk rakaat keempat atau ketiga, bingung kita, ragu. Pernah nggak muncul kayak gitu? Ketimbang Bapak mengurai dari awal, menelusuri lagi panjang, dan itu artinya setan berhasil. Maka ambil mana yang lebih dominan di pikiran sampean. Ini rakaat terakhir, ikutin aja terakhir, walaupun nyatanya baru tiga. Kecuali ada yang melihat, ada yang menyaksikan, tadi sholat Bapak baru 3. Nah, kalau sudah diyakinkan, tambah 1 rakaat. Jadi artinya keraguan itu memang akan menjurus paling ringan kepada yang makruh. Kalau diikutin terus menjadi haram. Ini pentingnya kita tahu yang hal yang haram. Hikmah berikutnya, hadis ini menjelaskan bahwa terjerumusnya seseorang ke dalam apa yang sudah jelas haram tidaklah terjadi secara langsung, tapi secara bertahap. Jadi orang itu, bapak-bapak, mula-mula itu ditanamkan pikiran-pikiran dari yakin, kemudian mulai bimbang sehingga dia terperosok dalam keharaman. Ya. Apalagi kalau dia ketemu dengan orang yang pikirannya sama-sama ragu, itu, maka nggak boleh perkara apapun harus dipastikan dengan yakin, dengan ilmu. Sampai urusan ibadah kita pun tidak boleh kita mengikuti qila wa qala, kata si A kata si B. Bukankah Allah sekali lagi, berkali-kali saya ingatkan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu pun yang kamu tidak tahu tentang pangkal dasar ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hatimu semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu enggak perlu banyak, ibadah itu perlu tepat. Ibadah itu tidak perlu banyak, tapi perlunya pas sesuai dengan tuntunan. Itu. Kemudian hikmah berikutnya, jika seseorang berbuat maksiat kepada Allah, maka orang itu biasanya akan sulit melihat sesuatu yang benar. Saya ulangi, jika seseorang biasa berbuat maksiat kepada Allah, maka dia akan sulit melihat sebuah kebenaran, karena dalam hatinya telah dikuasai keraguan-raguan. Jadi memang betul, Pak, efek dampak dari dosa atau maksiat itu bisa mematikan ruh ibadah. Kalau tiba-tiba kita kok jadi males sholat,
tiba-tiba jadi males sholat berjamaah bagi laki-laki, tiba-tiba kok males menghadiri majelis ilmu tanpa alasan yang dibenarkan agama ya, maka coba jangan-jangan ada dosa yang menguasai diri kita. Kok hafalan kok gak apal-apal? Kemungkinan ada indikasi itu. Kemudian hikmah berikutnya bahwa ilmu itu diibaratkan cahaya. Dengan ilmu seseorang dapat melihat berbagai hakikat kebenaran. Sebaliknya dengan tanpa ilmu dia akan sulit menerima hakikat kebenaran. Ngaji ini menjadi penting. Belajar itu menjadi penting. Bagaimana saya dan Bapak Ibu akan melihat suatu kebenaran kecuali tanpa ilmu. Dan hikmah terakhir dari hadis ini bahwa kebaikan batin sesungguhnya berakibat pada baiknya lahir. Baiknya batin hati kita akan mempengaruhi baiknya lahiriah kita. Masya Allah Pak, peran hati Pak. Peran hati kita itu sangat dominan. Dia akan mengarahkan baik tidaknya fisik kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, barangkali inilah tambahan penjelasan dari hadis yang kita bahas 2 pertemuan yang silam, dan ini belum selesai karena hadis-hadis pendukung tentang penjagaan terhadap agama itu sangat banyak. Mudah-mudahan kita tetap sabar dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk menemukan hikmah dari pelajaran ini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasru minallah wa fadhakum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.